Hai, jumpa lagi di Crafty Cats, sebuah program televisi yang mengulik bisnis-bisnis kreatif unik dan pastinya menarik. Di episode kali ini, kita masih mengajak crafter semua berkunjung ke tempat bisnis-bisnis seru penuh kreativitas serta berjiwa seni tinggi. Yuk kita langsung saja simak liputannya. Halo Crafty Cats, selamat datang di TAC Craft, masuk yuk! Tempat bisnis pertama yang kita bahas adalah TAC Craft Clay. Crafter udah pada tahu craft clay itu apa? Clay sendiri adalah kerajinan tangan yang terbuat dari bahan tanah. Ada juga dari bahan tepung roti, bubur koran, resin polimer, bahkan dari sabun mandi. Halo Crafter, disinilah meja tempat di mana saya menghasilkan aneka macam karya clay. Nah, kalau bicara soal clay, apa sih itu clay? Nih, clay adalah seperti ini. Sebenarnya clay adalah tanah liat, tetapi di zaman yang modern seperti ini, clay telah dibuat dari bahan resin dengan aneka macam kimia lainnya yang sudah diproses sedemikian rupa sehingga tidak usah lagi dipanggang. Cukup diangin-anginkan saja di udara, kita bisa menghasilkan karya seperti ini. Keras. Clay juga seperti lilin malam yang tidak berbau dan tidak mengandung unsur kimia. TAC sendiri merupakan singkatan dari Cendra Art Center, di mana Cendra adalah nama sang pemilik dan Art Center merupakan harapan Cendra bahwa tidak hanya clay saja yang ditekuni, tetapi semua kerajinan tangan lainnya bisa ia tekuni. AC Craft adalah singkatan dari Cendra Art Center. Cendra itu adalah nama saya, Setiani Cendra. Nah, bagaimana dengan Art Center? Kenapa saya memilih Art Center? Karena harapan saya ke depannya, saya bisa merambah ke aneka kerajinan tangan lainnya. Banyak pemula melirik kerajinan tangan khususnya clay untuk memulai usaha, seperti Ibu Cendra satu ini. Setiap saya membuat satu karya, biasanya inspirasi saya datang dari ketika kita jalan-jalan, browsing internet, juga baca-baca buku. Dan kalau membahas teknik, saya juga sering menghadiri workshop di luar negeri untuk mengupgrade diri. Terinspirasi dari banyak hal merupakan salah satu faktor yang membuat TAC Clay semakin maju, meski tidak luput dari kesulitan. Kalau buat saya, dukanya dalam bisnis ini adalah masalah harga. Karena kadang-kadang sebuah karya saya membutuhkan waktu beberapa hari untuk menyelesaikannya. Kita juga membutuhkan ketelatenan, teknik-teknik tertentu. Tetapi kadang-kadang konsumen belum mengerti sehingga mereka suka membandingkan kerajinan tangan ini dengan buatan pabrik. Sampai saat ini berusaha untuk mengedukasi agar masyarakat makin mengerti bahwa buatan tangan adalah berbeda dengan produk pabrik. 7 tahun lalu, Cendra mengawali bisnis kerajinan tangan clay dengan modal terbilang cukup besar, hingga 4 juta rupiah. Tetapi kini ia bisa menghasilkan puluhan juta rupiah. Bahannya pun tidak asal-asalan loh crafter. Modal awal saya menjalani usaha ini kira-kira 7 tahun yang lalu tuh sekitar 3-4 jutaan deh. Karena pada saat itu kan cari bahan juga susah, jadi terpaksa saya import. Tools juga, saya juga gunakan modal tersebut untuk membeli buku. Tapi untung sekarang sudah banyak toko-toko art and craft yang lengkap di Indonesia. Bahan clay yang saya gunakan bisa juga untuk membuat miniatur makanan seperti ini. Saya membuat miniatur makanan Indonesia menjadi aksesoris cincin. Bisa juga dibuat menjadi tanaman sukulen seperti ini. Kan ini sekarang lagi tren ya di Indonesia ya. Kita tidak usah repot-repot menyiraminya. Karena kalau ditanamin sendiri, tahu aja cuaca di Indonesia, mati. Produk-produk saya range harganya berkisar dari 125.000, tergantung dari tingkat kesulitan serta ukurannya. Omset yang didapat clay meningkat tajam saat memasuki musim-musim tertentu ataupun acara besar seperti pernikahan. Gak salah bila clay bisa mendapat puluhan juta rupiah dari bisnis kreatifnya ini. Omset saya per bulan kira-kira 10 juta, tergantung musim nikah, lagi musim-musim Natal, jadi kadang-kadang bisa lebih dari itu. Berada di tengah-tengah kemajuan teknologi, TAC Clay memilih media sosial Instagram untuk memperluas bisnis kreatifnya. Kan sekarang zaman-zaman canggih ya, semua orang juga punya tablet, punya smartphone. Nah, biasanya saya suka memposting karya saya di Instagram. Nih, follow deh Instagram saya, TAC Craft. Pembelinya pun beragam, tak hanya dari dalam negeri saja, tetapi juga dari luar negeri.
Dan tak jarang bisnis TAC Clay miliknya sering mendapatkan pesanan sebagai souvenir khas Indonesia untuk dikirim ke luar negeri. Pembeli dari TAC Craft beragam, ada yang dari Jakarta, ada yang dari luar kota, ada juga sampai luar negeri, misalnya Singapura, London, Australia, juga beberapa orang Jepang yang membeli aksesoris gaya Indonesia sebagai souvenir. Tips dari saya untuk teman-teman crafter yang ingin terjun ke dunia bisnis clay adalah 1. Sabar, 2. Konsisten, 3. Percaya diri, 4. Rajin berinovasi dan terus menjadi kreatif, 5. Jangan pernah berhenti belajar, 6. Quality control, dan 7. Jangan menyerah. Nah, crafter, itu tips-tips yang bisa kita contoh dan terapkan saat membangun bisnis startup. Oke crafter, kalau begitu jangan kemana-mana. Setelah ini kita bakal bahas bisnis kreatif dari bahan kulit. Mau tahu keseruannya? Makanya tetap di sini ya.